Sahabatku, pernahkah kamu merasa ada yang hilang? Dulu, doamu begitu berapi-api. Dulu, hatimu begitu rindu saat teduh. Dulu, membaca firman Tuhan rasanya seperti menemukan harta karun yang paling berharga. Tapi sekarang, doa terasa seperti rutinitas kosong. Firman Tuhan itu berdebu di sudut kamar. Dan hatimu terasa sangatlah hampa. Kamu tidak sendirian. Ini bukan sekedar perasaan biasa. Teman seperjuangan, ini adalah gejala yang berbahaya. Sebuah penyakit rohani yang sedang menjangkiti banyak dari kita di akhir zaman ini. Namanya, kehilangan kasih mula-mula. Ingatkah kisah cinta pertamamu dengan Tuhan? Saat kamu pertama kali merasakan jamahannya yang luar biasa. Saat air matamu tumpah karena anugerah pengampunannya. Saat kamu berjanji, Tuhan, hidupku hanya untukmu. Kasih itu begitu murni, begitu kuat, begitu membara. Itulah kasih mula-mula, api yang seharusnya tidak pernah padam. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dunia datang mengetuk pintu hatimu, bukan sebagai musuh yang menyeramkan, tapi sebagai sahabat yang menawan. Dunia menawarkan kenyamanan, menawarkan kesuksesan yang diukur dari angka di rekening bank, menawarkan pengakuan yang diukur dari jumlah likes dan followers, menawarkan kebahagiaan instan yang bisa dibeli di pusat perbelanjaan. Perlahan tapi pasti, fokus kita mulai bergeser. Waktu untuk Tuhan tergantikan dengan waktu untuk bekerja lembur. Kerinduan pada hadiratnya tergantikan dengan kerinduan pada pujian manusia harta di surga. Terasa begitu jauh dibandingkan dengan diskon terbaru di toko online. Kita mulai sibuk membangun kerajaan kita sendiri di bumi, rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, jabatan yang lebih tinggi. Kita berkata pada diri sendiri, ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi benarkah, jauh di dalam lubuk hatimu, kamu tahu jawabannya? Hati kita mulai terbagi. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini bukan pilihan, sahabatku. Ini adalah sebuah peringatan keras. Kasih kepada dunia dan kasih kepada Bapa tidak bisa tinggal dalam satu hati yang sama. Salah satunya harus pergi. Dan seringkali, tanpa kita sadari, kasih kepada Bapa lah yang perlahan-lahan kita usir keluar. Cinta dunia itu seperti air laut. Semakin kamu meminumnya, semakin kamu haus. Tidak pernah ada kata cukup. Selalu ada target baru, pencapaian baru, barang baru yang harus dimiliki. Pengejaran tanpa akhir ini membuat kita lelah. Lelah jiwa, lelah raga. Kita tersenyum di luar, tapi menangis di dalam. Kita dikelilingi banyak orang, tapi merasa begitu kesepian. Itulah kejatuhan yang sesungguhnya. Bukan kejatuhan dalam dosa besar yang terlihat mata, tapi kejatuhan yang sunyi di dalam hati. Kejatuhan dari takhta kasih karunia ke dalam lumpur cinta dunia. Api yang dulu membara, kini hanya tinggal bara suam-suam kuku. Hangat tidak, dingin pun tidak. Dan kita tahu apa yang firman Tuhan katakan tentang mereka yang suam-suam kuku. Tapi, teman seperjuangan, dengarkan aku baik-baik. Cerita ini tidak harus berakhir di sini. Kejatuhanmu bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan memberikanmu kesempatan kedua. Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli memulihkan. Dia tidak pernah menyerah padamu. Bahkan, ketika kamu mulai menyerah padanya, Dia melihat hatimu yang hampa. Dia mendengar tangisan jiwamu yang sunyi. Dan Dia berdiri di depan pintu hatimu, mengetuk dengan lembut. Firman Tuhan menyatakan bahwa, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dia tidak mendobrak, dia menanti. Dia rindu untuk kembali bertahta di hatimu. Dia rindu untuk menyalakan kembali api kasih mula-mula itu. Perjuangan ini nyata, sahabatku. Melawan tarikan dunia tidaklah mudah. Akan ada harga yang harus dibayar. Mungkin kamu harus berkata tidak pada lembur yang tidak perlu. Mungkin kamu harus mengurangi waktu di media sosial. Mungkin kamu harus melepaskan ambisi duniawi yang selama ini kamu genggam erat. Sakit? Pasti. Tapi rasa sakit karena melepaskan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sukacita menemukan Tuhan kembali. Mulai dari hal kecil. 1 ayat hari ini, 5 menit doa yang tulus. 1 lagu pujian dari lubuk hati. Jangan tunggu perasaanmu datang. Ambil langkah iman pertama. Paksa dirimu untuk kembali ke tempat di mana kamu pertama kali bertemu dengannya. Dan kamu akan menemukan, Dia masih di sana, menunggumu dengan tangan terbuka. Api itu tidak pernah benar-benar padam, hanya tertutup abu kesibukan dunia. Tiuplah abu itu dengan pertobatan, sirami bara itu dengan kerinduan, dan lihatlah bagaimana Roh Kudus akan mengobarkannya kembali, menjadi nyala api yang dahsyat. Jangan biarkan dunia merebut hatimu, karena hatimu adalah takhta milik Raja segala raja,
Sahabatku, kemenangan sudah disediakan, harapan itu nyata. Pulanglah kepada jalan kebenaran Tuhan. Kembalilah pada kasih mula-mula itu. Karena di sanalah letak kekuatan, sukacita, dan kehidupanmu yang sejati. Di sana, dan hanya di sana. Perjalanan ini tidak kita lalui sendiri. Tulis di kolom komentar. Aku mau kembali. Sebagai langkah iman pertamamu hari ini. Dan jika kamu merasa, di tengah semua hingar-bingar dunia ini, ada sesuatu yang hilang, kamu punya segalanya tapi hatimu terasa kosong. Kamu tertawa, tapi di dalam, jiwamu menangis. Kamu sibuk mengejar, tapi kamu lupa apa yang sebenarnya kamu cari. Sahabatku, teman seperjuanganku, aku tahu perasaan itu. Perasaan di mana kita pernah begitu dekat dengan Tuhan. Ingat tidak masa-masa itu? Saat doa terasa begitu hangat, saat membaca firman-Nya membuat hati kita bergetar, saat kasih-Nya terasa begitu nyata, begitu melimpah. Itu adalah kasih mula-mula kita, api yang pernah menyala begitu terang di dalam dada. Lalu dunia datang mengetuk pintu. Pelan-pelan, tanpa kita sadari, ia menawarkan kilau yang memikat. Sukses, harta, pengakuan, kesenangan sesaat yang tak ada habisnya. Sedikit saja tidak apa-apa. Bisik dunia, kamu pantas bahagia. Katanya lagi. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Kita mulai membuka pintu itu. Sedikit demi sedikit, kita biarkan dunia masuk. Hawa nafsu yang dulu terkunci, kini mulai menemukan celah untuk keluar. Kita mulai mencintai dunia dan segala isinya, lebih dari kita mencintai Dia yang menciptakan kita. Kita sibuk membangun istana pasir di tepi pantai. Tanpa sadar, badai sedang datang. Kita mabuk oleh anggur dunia, sampai lupa bahwa ada air kehidupan yang sejati. Kini api kasih mula-mula itu perlahan mulai meredup, ditiup oleh angin kekhawatiran, disiram oleh hujan ketakutan akan masa depan, digantikan oleh bara api hawa nafsu yang membakar, tapi tidak pernah menghangatkan. Yang ada hanya rasa haus yang tak pernah terpuaskan. Kita menjadi seperti orang yang terus minum air laut. Semakin kita minum, semakin kita haus. Semakin kita mengejar dunia, semakin hati kita terasa kering dan hampa. Kita tersenyum di depan kamera, memposting kebahagiaan palsu, padahal di balik layar, kita hancur. Inilah kejatuhan yang sedang terjadi, sahabatku. Kejatuhan di akhir zaman. Bukan kejatuhan gedung-gedung tinggi, tapi kejatuhan iman di dalam hati. Firman Tuhan sudah memperingatkan kita dengan sangat jelas. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lihatlah sekelilingmu, dunia sedang menjerit dalam kesakitannya. Manusia kehilangan arah, kasih menjadi dingin, keegoisan diagungkan, hawa nafsu menjadi Tuhan baru yang disembah jutaan orang setiap hari. Dan tanpa kita sadari, semua ini sedang membawa dunia pada murka Tuhan. Sebuah murka yang datang bukan karena Tuhan itu kejam, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, dikhianati. Bayangkan seorang ayah yang melihat anak-anaknya lebih memilih mainan berbahaya yang akan menghancurkan mereka daripada pelukan aman dari sang ayah. Itulah gambaran hati Tuhan saat ini. Kita berada di ambang pintu, di persimpangan jalan. Apakah kita akan terus berjalan di jalan lebar yang menuju kebinasaan, yang dipenuhi gemerlap palsu dunia, atau kita berani berbalik mencari jalan sempit itu lagi? Jalan kembali kepada kasih mula-mula. Tapi dengarkan aku, teman seperjuangan, di tengah kegelapan ini, ada secercah harapan. Selalu ada harapan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kamu merasa jauh, tangannya tetap terulur. Dia menunggumu. Dia merindukanmu. Perjuangan ini belum berakhir. Kekalahan hanya terjadi jika kamu berhenti berjuang. Hari ini, saat ini juga, adalah waktunya untuk bangkit. Cukup sudah air mata kehampaan itu. Cukup sudah malam-malam tanpa tidur karena cemas. Mari kita kembali. Mari kita lari kembali ke pelukannya. Tutup pintu untuk dunia, dan buka hatimu lagi untuk Dia. Nyalakan kembali api yang hampir padam itu. Mungkin awalnya hanya percikan kecil, tapi rawatlah percikan itu. Sirami dengan doa. Beri nutrisi dengan firman-Nya. Jaga dengan segenap hatimu. Jangan biarkan dunia merampas mahkotamu. Ingat ini, dunia menawarkan kesenangan sesaat, tapi Tuhan menawarkan kelegaan selamanya. Ini adalah panggilan untukmu, panggilan untuk kembali pulang, untuk menemukan lagi siapa dirimu di dalam Dia, untuk merasakan lagi dekapan kasih-Nya yang tak bersyarat. Bangkitlah, pejuang, perang rohani ini nyata, dan kamu diciptakan untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Kembalilah pada kasih mula-mula itu, kembalilah, karena di sanalah rumahmu yang sejati.
Jika kamu merasakan panggilan ini di hatimu, jika kamu rindu untuk kembali, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Kita berjuang bersama. Bagikan video ini pada sahabatmu yang mungkin juga sedang tersesat, dan tekan lonceng notifikasi itu, karena perjalanan kita untuk kembali belum selesai. Ini baru permulaan. Di video selanjutnya, kita akan bahas 3 langkah praktis untuk menyalakan kembali api yang padam itu. Sampai jumpa di video selanjutnya, pejuang.